Standar jaringan kabel dan nirkabel. Pengertian standar jaringan kabel. Standar jaringan kabel adalah seperangkat aturan, spesifikasi, dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan standarisasi untuk memastikan kompatibilitas, interoperabilitas, dan kinerja yang konsisten antara berbagai perangkat dan komponen dalam sebuah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi. Pentingnya standar jaringan kabel. Interoperabilitas memungkinkan perangkat dari berbagai produsen untuk bekerja sama tanpa masalah. Bayangkan jika setiap merek komputer punya kabel LAN-nya sendiri yang tidak bisa dipakai di merek lain. Standar mencegah hal itu terjadi. Kinerja yang konsisten. Standar menetapkan batasan kinerja seperti kecepatan transfer data, jarak maksimum, dan toleransi terhadap gangguan. Ini memastikan bahwa jaringan akan beroperasi pada tingkat yang diharapkan. Keandalan, dengan spesifikasi yang jelas, produsen dapat membuat kabel dan komponen jaringan yang lebih andal dan tahan lama. Kemudahan instalasi dan pemeliharaan, pedoman standar memudahkan teknisi untuk menginstal dan memelihara jaringan karena mereka tahu apa yang diharapkan dari setiap jenis kabel dan konektor. Inovasi dan pengembangan, meskipun ada standar, mereka juga dirancang untuk memungkinkan inovasi. Standar baru muncul seiring dengan kemajuan teknologi, misalnya dari Fast Ethernet ke Gigabit Ethernet. Jenis-jenis kabel dan kategorinya. Dalam konteks standar jaringan kabel, kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) adalah yang paling umum. Kabel UTP dikategorikan berdasarkan kemampuan transmisi datanya. CAT, kategori 1, digunakan untuk komunikasi suara, telepon. CAT 2, kecepatan hingga 4 megabit per detik, local talk. CAT 3, kecepatan hingga 10 megabit per detik, Ethernet. CAT 4, kecepatan hingga 16 megabit per detik, token ring. CAT 5, kecepatan hingga 100 megabit per detik, Fast Ethernet. CAT 5e, peningkatan dari CAT 5, mendukung hingga 1 gigabit per detik. CAT 6, kecepatan hingga 2.5 gigabit Ethernet dalam jarak 100 meter, atau 10 gigabit Ethernet dalam jarak 55 meter. CAT 6a, mendukung 10 gigabit Ethernet hingga 100 meter. CAT 7 dan lebih tinggi, dirancang untuk kecepatan yang lebih tinggi lagi, misalnya 10 gigabit per detik ke atas. 1. Jaringan kabel. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang terdiri dari konduktor pusat yang dikelilingi oleh lapisan isolator, lapisan jalinan logam, dan selubung luar. Kabel ini sering digunakan untuk transmisi sinyal frekuensi tinggi. Asterisk standar IEEE, asterisk IEEE 802.310 BASE5, standar untuk thick coaxial cable, thicknet. Kabel ini memiliki diameter besar, sekitar 12 mm, dan biasanya berwarna kuning. Asterisk IEEE 802.310 BASE2, standar untuk thin coaxial cable, TNET. Kabel ini memiliki diameter lebih kecil, sekitar 5 mm, dan biasanya berwarna hitam. Asterisk konektor. Konektor yang umum digunakan pada kabel koaksial adalah BNC, Bayonet Nail Conchelman. Untuk menghubungkan beberapa perangkat, digunakan BNCT konektor. Kabel Twisted Pair. Kabel ini terdiri dari pasangan kabel tembaga yang dililit, twist, satu sama lain untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Ada beberapa jenis kabel Twisted Pair yang dikategorikan berdasarkan pelindungnya. Asterisk UTP, Unshielded Twisted Pair. Asterisk jenis kabel yang paling umum digunakan dan tidak memiliki pelindung tambahan. Asterisk sangat rentan terhadap interferensi elektromagnetik, EMI. Asterisk standar IEEE, IEEE 802.3 untuk Ethernet. Asterisk konektor, RJ45. Asterisk STP, Shielded Twisted Pair. Asterisk memiliki pelindung berupa lapisan foil atau jalinan logam di sekeliling setiap pasangan kabel. Asterisk memberikan perlindungan lebih baik dari EMI dibandingkan UTP.
Standar IEEE 802.3 untuk Ethernet, sering digunakan di lingkungan dengan potensi EMI tinggi. Konektor RJ45 yang khusus untuk STP, biasanya dilengkapi dengan koneksi grounding. FTP, Foil Twisted Pair. Memiliki pelindung berupa lapisan foil di sekeliling seluruh 4 pasangan kabel. Menawarkan perlindungan dari EMI yang lebih baik dari UTP. Standar IEEE 802.3 untuk Ethernet. Konektor RJ45. 2. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel mentransmisikan data melalui gelombang radio atau inframerah. Berikut adalah beberapa teknologi nirkabel beserta frekuensinya. Bluetooth. Digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak dekat. Frekuensi 2,4 GHz, pita ISM, industrial, scientific, and medical. Standar IEEE 802.15.1. AirDrop. Teknologi nirkabel eksklusif Apple untuk berbagi file antar perangkat Apple. Menggunakan kombinasi Bluetooth Low Energy, BLE, untuk menemukan perangkat dan Wi-Fi peer-to-peer untuk transfer data berkecepatan tinggi. Frekuensi 2,4 GHz untuk Bluetooth dan 2,4 GHz, 5 GHz untuk Wi-Fi. Serit. Aplikasi transfer file lintas platform. Tidak menggunakan Bluetooth, melainkan membuat jaringan Wi-Fi hotspot pribadi untuk transfer data. Frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz tergantung pada perangkat. Wi-Fi. Teknologi jaringan nirkabel yang paling umum. Standar IEEE 802.11. Frekuensi 2,4 GHz, standar lama 802.11b, 802,11 gram, 802.11n. Jangkauan lebih jauh, namun kecepatan lebih rendah. 5 GHz, standar lebih baru 802.11a, 802.11n, 802.11 AC, 802.11 AX, Wi-Fi 6. Kecepatan lebih tinggi, namun jangkauan lebih pendek. 6 GHz, standar terbaru 802.11 AX, Wi-Fi 6E. Kecepatan sangat tinggi, namun jangkauan sangat pendek. Infrared, IR. Menggunakan gelombang cahaya inframerah untuk transmisi data jarak sangat dekat. Sering digunakan pada remote control. Tidak menggunakan frekuensi GHz, melainkan gelombang cahaya dengan frekuensi yang sangat tinggi, 300 GHz sampai 400 THz. Standar IEEE 802.15.7 untuk komunikasi berbasis cahaya. Seluler. Jaringan nirkabel untuk komunikasi jarak jauh, telepon seluler, data internet. Standar 3GPP, 3 Red Generation Partnership Project untuk standar seperti 3G, 4G, LTE, 5G. Frekuensi bervariasi tergantung pada negara dan operator, tetapi umumnya mencakup sub-1 GHz, pita rendah, untuk jangkauan luas. 1-6 GHz, pita tengah, untuk keseimbangan antara kecepatan dan jangkauan. Wave, lebih dari 24 GHz. Pita tinggi, untuk kecepatan sangat tinggi, jangkauan sangat pendek. Cara kerja standar jaringan kabel. Cara kerja standar jaringan kabel adalah dengan menyediakan seperangkat aturan dan spesifikasi teknis yang disepakati secara universal agar berbagai perangkat dan komponen dalam jaringan kabel dapat berkomunikasi dan beroperasi bersama secara efektif. Standar jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel, atau wireless network,
adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi. Sebagai gantinya, jaringan ini memanfaatkan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik lainnya untuk mengirimkan dan menerima data. Cara kerja standar jaringan nirkabel. Pengirim, transmitter. Perangkat seperti komputer atau smartphone yang ingin mengirim data dilengkapi dengan adaptor nirkabel, wireless adapter, card. Adaptor ini mengubah data digital menjadi sinyal frekuensi radio, RF. Antena, sinyal RF ini kemudian dipancarkan ke udara melalui antena yang terhubung dengan adaptor nirkabel. Titik akses, access point, UP atau router nirkabel, UP berfungsi sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. UP menerima sinyal RF dari perangkat nirkabel, mengubahnya kembali menjadi data digital, dan mengirimkannya ke jaringan kabel, misalnya, internet. Sebaliknya, UP juga menerima data dari jaringan kabel, mengubahnya menjadi sinyal RF, dan memancarkannya ke perangkat nirkabel. Penerima, receiver. Perangkat lain yang ingin menerima data juga dilengkapi dengan adaptor nirkabel dan antena. Adaptor ini menangkap sinyal RF, mengubahnya menjadi data digital, dan mengirimkannya ke perangkat. Standar protokol, seluruh proses transmisi ini diatur oleh standar dan protokol tertentu, seperti keluarga standar IEEE 802.11, Wi-Fi, Bluetooth, atau standar seluler, 3G, 4G, 5G, yang memastikan bahwa perangkat dari berbagai produsen dapat berbicara bahasa yang sama dan saling memahami sinyal yang ditransmisikan. Jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan jangkauan. Wireless Personal Area Network, WPAN. Jangkauan sangat pendek, beberapa meter, digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi. Contoh, Bluetooth, infrared, IRDA. Wireless Local Area Network, WLAN. Jangkauan terbatas pada area lokal seperti rumah, kantor, atau gedung. Ini adalah yang paling umum dikenal sebagai Wi-Fi. Wireless Metropolitan Area Network, WMAN. Jangkauan meliputi area perkotaan atau kampus yang lebih luas. Wireless Wide Area Network, WWAN. Jangkauan sangat luas, dapat mencakup area regional, nasional, bahkan global, biasanya menggunakan teknologi seluler, 3G, 4G, 5G. Kelebihan jaringan nirkabel. Mobilitas tinggi, pengguna dapat bergerak bebas dalam jangkauan jaringan sambil tetap terhubung. Fleksibilitas instalasi, tidak memerlukan penarikan kabel fisik yang rumit, sehingga instalasi lebih cepat dan mudah, terutama di tempat yang sulit dijangkau kabel. Skalabilitas, penambahan perangkat baru ke jaringan lebih mudah dibandingkan dengan jaringan kabel. Biaya awal yang lebih rendah untuk beberapa kasus. Meskipun perangkat mungkin mahal, biaya instalasi kabel yang masif dapat dihindari. Aksesibilitas, memungkinkan konektivitas di lokasi-lokasi sementara atau di luar ruangan. Kekurangan jaringan nirkabel. Kecepatan dan stabilitas, umumnya, kecepatan dan stabilitas jaringan nirkabel lebih rendah dibandingkan jaringan kabel, terutama dengan banyaknya perangkat atau interferensi. Keamanan, lebih rentan terhadap penyadapan dan serangan siber karena sinyal dipancarkan melalui udara, membutuhkan protokol keamanan yang kuat seperti WPA2, WPA3. Jangkauan dan interferensi, jangkauan dapat terbatas oleh hambatan fisik, dinding, dan rentan terhadap interferensi dari perangkat nirkabel lain atau gelombang elektromagnetik. Kapasitas pengguna, kapasitas bandwidth yang terbatas dapat menyebabkan penurunan kinerja jika terlalu banyak pengguna terhubung. Pengaruh lingkungan, kondisi cuaca, hujan lebat, atau gangguan frekuensi lain dapat memengaruhi kualitas sinyal. Terima kasih.